Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Ramisa dengan NIM 240001608 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi dengan dosen pengampu Farah Matrian Hidayat, STMMSI. Yang pertama adalah break even point dalam rupiah. Jadi ini sudah ada data yang diberikan dari studi kasus yang ada di soal. Jadi yang pertama itu ada investasi awal untuk pengembangan sistem itu sebesar 750 juta, terus biaya tetap tahunannya seperti maintenance, gaji dan lain-lain itu ada 300 juta, biaya variable per unitnya itu seperti pengembangan, instalasi dan lain-lain itu ada 500.000, terus harga jual per unitnya itu 1,5 juta. Ini ada rumus-rumus untuk mencari tahu break even point dalam rupiahnya. Ini tahapan pertama. Jadi tahapan pertamanya itu ada kontribusi margin per unit. Rumus dari kontribusi margin per unit adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Harga jual per unitnya 1.500.000 dikurangi dari biaya variabel per unitnya itu 500.000. Jadi harga kontribusi margin per unitnya itu adalah 1 juta. Tahapan keduanya itu biaya per unit. Rumus dari biaya per unit adalah biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit. Biaya tetapnya itu 300 juta dibagi 1 juta. Kalian ditanyakan unit, jadi totalnya itu ada 300 unit. Tahapan ketiga itu adalah BP rupiah. Rumus dari BP rupiah adalah BP unit dikali harga jual per unit. BP unitnya 300 unit dikali harga jual per unitnya itu 150 juta. Jadi totalnya itu 450 juta. Jadi BP dalam rupiahnya adalah 450 juta. Dan yang kedua itu ditanyakan untuk cari tahu itu target laba dan jumlah unit yang harus dijual. Ini data-datanya sama yang dipakai dalam menghitung BP dalam rupiah tadi. B tetapnya 300 juta, kontribusi margin per unit 1 juta, ya seperti yang dihitung sebelumnya dari 1.500.000 dikurangi 500.000. Terus target labanya itu 200 juta. Data perhitungan untuk mencari tahu jumlah unit yang harus dijual dari BP unit dengan target labanya itu rumusnya biaya tetap ditambah target laba dibagi kontribusi margin per unit. Biaya tetapnya itu 300 juta ditambah 100 juta dibagi 1 juta. Jadi 500 juta dibagi 1 juta. Jadi hasilnya itu 500 unit. Jadi jumlah unit yang harus dijual adalah 500 unit. Yang ketiga adalah komponen anggaran perusahaan inovasi digital untuk IT budgetingnya. Yang pertama itu adalah CAPEX, yaitu capital expenditure. CAPEX adalah jangka panjang. Jadi seperti pembelian perangkat keras seperti server, komputer, printer, storage, terus perangkat jaringan, perluasan penyimpanan cloud, lisensi perangkat lunak yang jangka panjang. Keduanya itu adalah OPEX, operating expenditure. OPEX adalah jangka pendek, jadi seperti langganan layanan cloud seperti SaaS dan IaaS, pengembangan terus biaya operasional rutin lainnya yang mendukung aktivitas pelanjutan IT dan pembelian lisensi aplikasi. Yang ketiga itu adalah pelatihan dan pengembangan SDM. Di sini tuh ada biaya pelatihan staff untuk pengguna sistem baru. Jadi seperti karyawan yang belum paham atau belum mengerti banyak tentang teknologi. Yang keempat ada keamanan cyber atau cyber security, sistem keamanan data, perangkat lunak, antivirus, firewall, audit keamanan dan mitigasi risiko. Kelima itu pemeliharaan, biaya perawatan sistem, perbaikan dan peningkatan performa. Keenamnya itu adalah layanan cloud atau infrastruktur IT. Infrastruktur IT eksternal, biaya perlangganan layanan cloud. Di nomor 4 itu ada rencana anggaran IT perusahaan inovasi digital dengan total anggaran sebesar 1 miliar. Ini pertama, di kolom pertama itu ada sisi name atau contact center. Contact center adalah unit yang bertanggung jawab. Di sini di contact center pertama adalah IT operations, direktoratnya IT, tim development atau tim pelaksana, description-nya server maintenance, perawatan server, kategorinya existing, proyek yang sudah berjalan, cost tipenya OPEX, biaya bulanan,
Terus kontrak periodnya itu 12 bulan, payment tipenya fixed charge subscription atau biaya langganan tetap, users atau quantity-nya itu 10, harga per unit itu 10 juta. Jadi 10 juta kali 10 itu total harganya itu jadi 100 juta. Di contact center nomor 2 itu ada aplikasi development, direktoratnya IT, timnya development operations, description-nya software license perangkat lunak. Terus kategorinya ada new atau proyek baru, cost tipenya capex, biaya modal, kontrak periodnya 12 bulan, payment tipenya pay as you go, bayar sesuai pemakaian, user atau kuantitinya itu 20, harga per unit itu 5 juta. Jadi total harganya itu 5 juta kali 20 yaitu 100 juta. Terus kontak center ketiga ada IT support, terus direktoratnya IT, timnya support, terus description-nya training, kategorinya additional atau tambahan, cost tipenya OPEX, biaya operasional, terus kontrak periodnya itu ada 6 bulan, payment tipenya OTC atau sekali bayar, user atau kuantitinya itu ada 30, harga per unit itu 3 juta. Terus totalnya itu 3 juta kali 30 yaitu 90 juta. Terus di kontak center ada 4, itu ada security, direktoratnya IT, timnya security, optionnya firewall, subscription, kategorinya additional, tambahan, cost tipenya OPEX, biaya operasional, kontrak periodnya 12 bulan, payment tipenya fixed charge subscription, biaya langganan tetap, user quantity-nya 2, harga per unit itu 20 juta. Jadi harga totalnya menjadi 40 juta. Di sini kontak center kelima ada cloud operations, direktoratnya IT, timnya cloud team, description-nya cloud storage, penyimpanan cloud, kategorinya additional atau tambahan, cost tipenya OPEX, biaya operasional, kontrak periodnya 12 bulan, payment tipenya pay as you go, pembayaran sekali pembayaran, terus user atau kuantitinya tadi 20 TB, harga per unit itu 5 juta per TB, menjadi 5 juta kali 20 menjadi 100 juta. Yang keenam itu ada IT operations, direktoratnya IT, timnya development, description-nya server upgrade, kategorinya additional tambahan, cost tipenya capex, kontrak periodnya 12 bulan, payment tipenya fixed charge subscription, user atau kuantitinya 10, harga per unitnya 10 juta, dan total harganya menjadi 100 juta. Yang contact center nomor 7 itu ada IT operations, direktoratnya IT, timnya infrastruktur, description-nya data center setup, kategorinya new, baru, cost tipenya capex, kontrak periodnya 12 bulan, payment tipenya fixed payment atau biaya tetap, user atau kuantitinya itu ada 1, harga per unit itu 300 juta, jadi total harganya 300 juta. Kedelapan itu ada security, direktoratnya IT, timnya security, description-nya intrusion detection, kategorinya additional, tambahan, cost tipenya itu ada OPEX, capex, kontrak periodnya 12 bulan, payment tipenya fixed charge subscription, biaya langganan tetap, user quantity-nya 1 itu 60 juta. Yang ke-9 itu ada IT support, direktoratnya IT, timnya training, description-nya advanced training, kategorinya additional tambahan, terus cost tipenya OPEX, kontrak periodnya 12 bulan, payment tipenya OTC atau one time charge sekali bayar, terus user atau kuantitinya itu ada 20, jadi harga per unit itu 20 juta, jadi total harganya 20 juta. Terus kontak center yang ke-10 ada cloud operation, direktoratnya IT, timnya cloud team, description-nya cloud expansion, kategorinya additional tambahan, cost tipenya OPEX, kontrak periodnya 12 bulan, payment tipenya pay as you go, terus user atau kuantitinya itu ada 20 TB, terus harga per unit itu 3,5 juta per TB, jadi total harganya itu 3,5 juta kali 20 itu menjadi 70 juta. Jadi total harga semuanya dari
IT budgeting itu adalah 1 miliar. Kelima, ada proses IT procurement. Proses IT procurement yang harus dilakukan oleh perusahaan inovasi digital untuk memilih vendor. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan IT, seperti mengumpulkan, menganalisis informasi tentang kebutuhan bisnis organisasi, termasuk evaluasi proses bisnis, area yang memerlukan perbaikan, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua itu menentukan perangkat keras, perangkat lunak, atau layanan IT yang dibutuhkan. Ketiga itu menetapkan kriteria pemilihan vendor seperti kualitas layanan hingga harga kompetitif, dukungan teknis, dan reputasi. Yang ketiganya itu menentukan anggaran dan batas waktu implementasi. Untuk memilih vendor adalah penilaian vendor dan produk IT-nya. Penilaian vendor itu memastikan kualitas layanan yang ditawarkan, mengevaluasi reputasi, pengalaman, dan keamanan teknis vendor, memastikan harga sesuai anggaran, dan vendor dapat memberikan dukungan teknis. Penilaian produknya itu kemampuan integrasi dengan sistem yang adil, keamanan kualitas, fitur, dan fungsional produk sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiganya itu ada negosiasi kontrak, membahas aspek penting seperti harga, jaminan, kualitas, jangka waktu, dukungan teknis, dan standar keamanan. Terus menyusun kontrak yang fleksibel untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan bisnis di masa depan. Tahap keempat itu ada implementasi produk IT, melakukan instalasi, konfigurasi, pengujian, pelatihan pengguna, dan migrasi data, memastikan sistem berfungsi optimal sesuai standar kinerja dan keamanan yang ditetapkan. Yang kelima itu ada evaluasi vendor dan produk, mengevaluasi kinerja vendor berdasarkan kesepakatan kontrak dan pencapaian SLA atau Service Level Agreement, mengukur kualitas produk terhadap kebutuhan organisasi serta kepatuhan pada regulasi dan standar industri. Yang keenam ada pemeliharaan dan penghapusan aset, yaitu manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi potensi risiko seperti ketergantungan pada vendor, pelanggaran keamanan, dan ketidaksesuaian kualitas. Yang itu ada konsolidasi pengadaan, menggabungkan kebutuhan beberapa unit untuk efisiensi. Nomor 6 itu ada kriteria pemilihan vendor. Di sini ada kriteria pemilihan vendor yang harus digunakan oleh perusahaan inovasi digital. Yang pertama ada kualitas produk dan layanan. Vendor harus mampu menyediakan produk dan layanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi. Terus pastikan produk atau layanan yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Yang kedua ada reputasi dan pengalaman vendor. Evaluasi reputasi vendor di pasar berdasarkan ulasan, portofolio, dan testimoni dari pelanggan sebelumnya. Periksa pengalaman vendor dan dalam menangani proyek serupa untuk memastikan keahlian dan kemampuannya. Yang ketiga itu ada kemampuan dukungan teknis. Vendor harus memiliki kemampuan memberikan dukungan teknis yang baik, termasuk dalam menangani masalah yang muncul selama implementasi. Dukungan teknis yang cepat dan efektif sangat penting untuk menjaga kelancaran vendor. Nomor 4 itu ada keamanan produk IT-nya. Pastikan produk yang ditawarkan vendor memiliki standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data informasi organisasi. Vendor juga harus memenuhi standar keamanan informasi yang berlaku. Nomor 5 itu ada integrasi dengan sistem yang ada. Produk yang dipilih harus kompatibel dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi yang sudah ada di organisasi untuk mencegah gangguan operasional. Yang keenamnya itu ada harga dan kesesuaian anggaran. Tinjau harga yang ditawarkan vendor untuk memastikan kesesuaiannya dengan anggaran organisasi. Bandingkan harga dengan nilai dan manfaat yang ditawarkan untuk mendapatkan solusi yang paling ekonomis. Yang ketujuh itu kepatuhan pada regulasi. Vendor harus mematuhi regulasi dan standar industri yang berlaku, termasuk aspek hukum, perlindungan data pribadi, dan kebijakan perusahaan. Tahapan pertama itu adalah permintaan perubahan, kemudian dilanjutkan ke analisis dampak untuk mengkaji dampak dari perubahan yang diminta. Setelah analisis dampak ada persetujuan perubahan dengan 2 kemungkinan. Jika tidak, itu menuju ke penolakan. Jika ya, proses berlanjut ke perencanaan. Setelah perencanaan, proses berlanjut ke implementasi. Setelah implementasi, lanjutkan dengan pengujian. Pada tahap pengujian ada 2 kemungkinan. Jika gagal menuju ke rollback atau dari awal lagi. Jika berhasil, lanjutkan ke evaluasi. Setelah evaluasi, proses berakhir di penutupan. Di sini ada tabel RACI. Arti kode RACI dalam tabel adalah R itu sebagai responsible atau pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan. A itu accountable, jadi pihak yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan. C itu consultant, pihak yang perlu dikonsultasikan sebelum keputusan atau tindakan yang diambil. I-nya itu inform, jadi pihak yang perlu diberikan informasi setelah keputusan atau tindakan yang diambil.
Di kolom pertama itu ada permintaan perubahan, tim IT-nya itu inform atau perlu diinformasikan, manajemen proyeknya itu A, akuntabel, memiliki wewenang keputusan, vendor tidak ada, pemohon perubahannya itu R, responsible, bertanggung jawab melakukan permintaan, keamanan informasinya itu inform, jadi perlu diinformasikan. Terus analisis dampaknya di tim IT-nya itu responsible, melaksanakan pekerjaan, manajemen proyeknya itu accountable, memiliki wewenang untuk membuat keputusan final, vendor tidak ada, pemohon perubahannya konsultan, perlu dikonsultasikan, keamanan informasinya konsultan juga, jadi perlu dikonsultasikan juga. Persetujuan perubahan, manajemen proyeknya itu A, accountable, memiliki wewenang untuk membuat keputusan final, vendornya tidak ada, permohon perubahannya konsultan, perlu dikonsultasikan, keamanan informasinya inform atau perlu diinformasikan. Terus di sini ada penolakan, tim IT-nya tidak ada, manajemen proyeknya accountable, memiliki wewenang untuk membuat keputusan final, vendornya tidak ada, pemohon perubahannya inform, perlu diinformasikan, keamanan informasinya itu inform juga, jadi perlu diinformasikan juga. Terus di perencanaan ada responsible, memiliki tanggung jawab melaksanakan untuk pekerjaan. Terus di manajemen proyeknya ada accountable, memiliki wewenang untuk membuat keputusan final. Terus vendornya konsultan, perlu dikonsultasikan untuk membuat keputusan tindakan yang diambil. Pemohon perubahannya inform, perlu diinformasikan, keamanan informasinya konsultan. Terus implementasinya responsible, manajemen proyeknya accountable, vendornya responsible, pemohon perubahannya inform, keamanan informasinya consulted, pengujiannya di tim IT-nya itu ada responsible, manajemen proyeknya accountable, vendornya consulted, pemohon perubahannya inform, keamanan informasinya consulted. Rollback jika gagal di tim IT-nya responsible, manajemen proyeknya accountable, vendornya tidak ada, pemohon perubahannya inform, keamanan informasinya consulted. Evaluasi tim IT-nya itu ada responsible, manajemen proyeknya ada accountable, vendornya consulted, pemohon perubahannya inform, keamanan informasinya consulted. Di nomor 9 itu ada penerapan pentingnya keamanan informasi. Penerapan keamanan informasi dalam proyek pengembangan sistem baru di perusahaan inovasi digital sangat penting karena informasi adalah salah satu aset paling berharga dan strategi bagi organisasi, sebagaimana diuraikan dalam dokumen. Keamanan informasi bertujuan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang mendukung keberlangsungan bisnis. Jadi yang pertama itu ada pelindungan data yang sensitif. Keamanan informasi melindungi data pelanggan dan aset digital perusahaan dari ancaman seperti pencurian dan kebocoran. Yang kedua itu ada meningkatkan kepercayaan. Sistem yang aman membangun kepercayaan pelanggan dan mitra serta memperkuat reputasi perusahaan. Yang ketiga itu ada kepatuhan regulasi, mematuhi aturan perlindungan data seperti GDPR, membantu perusahaan menghindari denda dan masalah hukum. Keempat itu mencegah gangguan operasional, mengurangi risiko serangan cyber yang dapat melumpuhkan sistem dan operasional bisnis. Kelima itu efisiensi biaya. Investasi awal dalam keamanan informasi menghindarkan perusahaan dari biaya besar akibat insiden keamanan. Nomor 10 itu ada langkah keamanan informasi yang perlu diambil oleh perusahaan inovasi digital. Langkah pertama itu ada kebijakan keamanan informasi atau A5. Membuat pedoman dan aturan keamanan informasi untuk seluruh organisasi. Yang kedua itu pengelolaan keamanan organisasi atau A6. Mendefinisikan tanggung jawab keamanan informasi dengan jelas di setiap unit kerja. Yang ketiga itu ada keamanan sumber daya manusia, yaitu A7. Melakukan verifikasi latar belakang pegawai dan meningkatkan kesadaran keamanan. Terus keempatnya itu ada pengelolaan aset informasi atau A8. Inventarisasi, klasifikasi, dan standarisasi pelindungan aset dan informasi. Kelima itu adalah kontrol akses A9. Membatasi akses dengan autentifikasi dan otorisasi yang kuat. Keenamnya itu ada keamanan fisik atau A11, melindungi pusat data dan perangkat melalui kontrol fisik dan kebijakan clear desk atau screen.
7-nya itu keamanan operasional atau A12, menggunakan anti malware, pemantauan log, dan konfigurasi sistem yang aman. Ke-8-nya itu keamanan komunikasi, mengelola keamanan jaringan dan komunikasi elektronik. Ke-9-nya itu pengadaan sistem yang aman, menggunakan arsitektur dan proses pengembangan sistem yang aman. 10-nya itu manajemen insiden keamanan atau A16, menyusun mekanisme pelaporan dan tanggapan cepat untuk insiden keamanan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.